Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian mendengarkan dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat menjalani aktivitasnya. Iya, betul sekali teman-teman. Selamat berjumpa dengan kami di podcast yang akan menemani waktu santai kalian dengan berbagai pembahasan yang menarik. Kita terkini sehari-hari dan pastinya relate banget nih dengan realita yang sering kita temui sekarang ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin tanpa sadar sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Coba deh jujur, siapa di sini yang sehari saja tidak pegang gadget rasanya langsung bingung. Bangun tidur, cek handphone, makan sambil scrolling media sosial, sebelum tidur pun masih ditemani gadget. Nah teman-teman, perkembangan teknologi saat ini memang luar biasa cepat. Gadget bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dengan dewasa. Dengan gadget, kita bisa belajar, mencari informasi, menonton hiburan, bermain game, sampai berkomunikasi dengan siapa saja hanya lewat dengan satu genggaman. Di satu sisi, gadget memang memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, di sisi lain, penggunaan gadget yang tidak terkontrol juga mulai menimbulkan berbagai dampak, terutama pada anak-anak usia sekolah, mulai dari menurunkan fokus belajar, berkurangnya interaksi sosial, perubahan emosi, hingga munculnya kebiasaan kecanduan gadget yang semakin sering kita temui di lingkungan sekitar. Betul sekali Anggun, bahkan tanpa kita sadar nih, sekarang banyak anak yang lebih memilih menghabiskan waktu bersama gadget dibandingkan dengan bermain bersama teman atau sekedar berbicara dengan keluarga. Nah, hal seperti ini tentu menjadi perhatian penting, terutama jika sudah mulai mempengaruhi perilaku dan juga prestasi belajar anak di sekolah. Nah, dari fenomena ini mulai muncullah sebuah pertanyaan penting, apakah gadget benar-benar membantu proses belajar anak atau justru perlahan mengganggu perkembangan dan fokus belajar mereka. Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang mengenai seorang anak yang mengalami perubahan perilaku dan juga penurunan prestasi belajar akibat penggunaan gadget yang tak terkontrol. Dan tentunya pembahasan ini juga akan kita kaitkan dengan sudut pandang psikologi pendidikan agar kita bisa memahami bagaimana gadget memengaruhi dan juga memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan juga akademik seorang anak. Baiklah Kak Vidya, daripada makin penasaran, langsung saja kita masuk ke pembahasan kasusnya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita hari ini, yaitu tentang pengaruh penggunaan gadget pada anak. Kali ini kita bakal membahas kasus seseorang anak yang berinisial X yang mengalami perubahan perilaku dan penurunan fokus belajar setelah memiliki gadget terjadi. Anggun, kalau dari cerita yang aku dengar nih, awal mula anak dengan inisial X ini punya gadget yang cukup menarik ya. Nah, kira-kira sebenarnya bagaimana sih ceritanya Anggun? Jadi begini nih Kak Vidya, berdasarkan cerita keluarganya, anak yang berinisial X ini mulai memiliki smartphone pribadi di sekitar tahun 2019 setelah memiliki hadiah karena sudah hitanan. Karena kondisi ekonomi keluarga belum memungkinkan untuk mengadakan pesta, orang tua akhirnya memberikan pilihan antara pesta atau smartphone. Dan ternyata anak memilih smartphone di Kak Vidya. Menurut Kak Vidya sendiri, pemberian gadget seperti hadiah seperti ini wajar nggak sih di zaman sekarang? Kalau menurut aku nih Kak Anggun ya, cukup wajar karena banyak orang tua kayaknya menganggap gadget ini sebagai hadiah yang praktis dan juga bisa membuat anak itu senang begitu. Jadi wajar-wajar saja. Dan Kak Anggun, tentang anak dengan inisial X ini setelah punya gadget pribadi, bagaimana pada penggunaan gadget anak dengan inisial X ini? Nah,
Anak yang berusia X ini mulai menggunakan gadget hampir setiap hari. Biasanya setelah pulang sekolah, setelah mengaji, bahkan sampai malam sebelum tidur. Aktivitas yang paling sering dilakukan itu bermain game online, menonton YouTube, dan membuka media sosial. Kalau melihat kebiasaan seperti itu, menurut Kak Vidya nih, apakah penggunaan gadgetnya sudah berlebihan? Kalau menurutku sih iya ya. Apalagi kalau sampai menghabiskan sebagian besar waktunya itu untuk bermain gadget dibandingkan belajar atau berinteraksi dengan keluarga. Itu sudah berlebihan banget sekali. Oke Kak Anggun, setelah aku mau tanya nih, setelah si anak ini punya gadget, apakah mulai terlihat nih perubahan perilaku pada anak di usia X ini? Nih, Kak Vidya, iya, anak ini mulai terlihat cukup jelas. Anak jadi lebih sulit disuruh belajar, gampang marah saat diminta berhenti bermain gadget, dan lebih sering fokus ke gadget dibanding lingkungan sekitarnya, Kak Vidya. Menurut Kak Vidya, perubahan seperti ini murni karena gadget atau ada faktor lain juga? Kalau menurutku sih ya, pengaruhnya bukan cuma gadget, tapi juga karena kurangnya pengawasan dan pembatasan dari orang tua kan. Setelah mendengar dari perubahan perilaku anak dengan inisial X ini, ternyata dampaknya bukan cuma ke perilaku ya, tapi juga ke prestasi belajar. Nih, begini nih Kak Vidya. Betul, sebelum memiliki gadget, pribadi anak yang berinisial X ini sempat mendapatkan peringkat di sekolah. Tapi setelah terlalu sering menggunakan gadget, motivasi belajarnya mulai turun, Kak Vidya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang psikologi pendidikan. Kalau menurut teori behaviorisme B.F. Skinner, kenapa anak bisa terus-menerus bermain gadget, Kak Vidya? Oke, jika kita lihat dari sudut pandang psikologi pendidikan nih, menurut teori behaviorisme B.F. Skinner, itu karena gadget ini memberikan stimulus berupa hiburan dan juga rasa senang. Nah, saat anak merasa puas setelah bermain game atau juga menonton video, perilaku itu akan terus diulang. Jadi rasa senang itu bisa kita simpulkan sebagai penguat perilaku ya, Anggun. Ya, benar nih Kak Vidya. Semakin sering anak merasa senang saat bermain gadget, semakin sulit juga menghentikan kebiasaan tersebut nih Kak Vidya. Kalau menurut teori Albert Bandura tentang belajar sosial, hubungannya gimana nih Kak Vidya? Kalau menurut Kak Vidya? Oke Kak Anggun, kalau Bandura menjelaskan bahwa anak ini belajar melalui proses meniru. Jadi anak bisa meniru bahasa, perilaku, bahkan emosi yang sering dilihat dari game ataupun dengan di media sosial. Makanya sekarang banyak anak yang mudah marah dan untuk berkata kasar karena sering terpapar dengan konten digital, ya kan? Kalian? Betul banget Kak Vidya, apalagi kalau penggunaan gadget tidak didampingi oleh orang tuanya. Kalau menurut kamu, langkah pertama yang paling penting untuk mengatasi masalah seperti ini apa nih Kak Vidya? Oke, kalau menurut aku nih, langkah yang paling utama adalah kita harus menerapkan dilihat dari game ataupun dengan di media sosial. Makanya sekarang banyak anak yang mudah marah dan juga berkata kasar karena sering terpapar dengan konten digital, ya kan? Kalian? Betul banget Kak Vidya, apalagi kalau penggunaan gadget tidak didampingi oleh orang tuanya. Kalau menurut kamu, langkah pertama yang paling penting untuk mengatasi masalah seperti ini apa nih Kak Vidya? Oke, kalau menurut aku nih, langkah yang paling utama adalah kita harus menerapkan screen time atau batas waktu penggunaan gadget agar anak ini tahu kapan dia harus istirahat dan kapan dia bisa menggunakan gadget itu kan. Tapi terkadang ada beberapa orang tua yang sulit menerapkan screen time ini, iya enggak? Iya, karena biasanya anak akan marah atau menolak di awal. Tapi kalau orang tua konsisten, lama-lama anak bisa terbiasa. Selain membatasi waktu penggunaan gadget,
apalagi yang bisa dilakukan Kak Vidya. Jadi kan ya, selain kita menerapkan aturan tadi itu, anak ini perlu diarahkan ke aktivitas lain juga, seperti olahraga, membaca, bermain bersama teman, atau kegiatan sosial, supaya anak ini tidak terus bergantung dengan gadget itu. Nah, kalau menurut kamu sendiri, apakah sekolah ini juga punya peran penting nggak dalam masalah seperti ini? Kalau menurut Ci, tentunya punya. Sekolah bisa memberikan edukasi tentang penggunaan gadget yang sehat dan membantu siswa meningkatkan fokus belajar. Dari diskusi hari ini, kita bisa melihat bahwa gadget sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Betul sekali teman-teman. Yang penting adalah bagaimana penggunaannya ini tetap diawasi dan tidak berlebihan. Karena kalau digunakan tanpa batas, dampaknya bisa memengaruhi fokus belajar, perilaku dan juga hubungan sosial anak. Nah, di sini peran orang tua maupun lingkungan sekitar sangat penting dalam mendampingi anak tersebut saat menggunakan gadget. Wah, Kak Vidya, ternyata dari pembahasan hari ini kita bisa belajar bahwa gadget itu sebenarnya bukan musuh ya teman-teman. Gadget bisa sangat membantu kalau digunakan dengan bijak. Tapi juga bisa berdampak buruk kalau penggunaannya sudah berlebihan tanpa pengawasan. Betul sekali Kang Gon. Nah, dari kasus anak dengan inisial X tadi ini mungkin juga banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin ada yang pernah merasakan hal yang sama. Karena kadang kita terlalu asik dengan dunia digital sampai lupa dengan belajar, keluarga, bahkan dengan lingkungan sekitar kita. Padahal hal-hal sederhana seperti ngobrol bareng keluarga, bermain bersama teman, atau fokus mengejar cita-cita itu jauh lebih penting dan berharga nih Kak Vidya. Betul sekali teman-teman. Jadi, semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita semua bisa lebih sadar untuk menggunakan gadget dengan lebih sehat dan seimbang ya. Dan buat teman-teman yang lagi mendengarkan, coba deh mulai refleksi kecil-kecilan. Kira-kira selama ini penggunaan gadget kalian sudah cukup bijak belum? Ya, itu penting sekali ya teman-teman. Jadi kita harus batas penggunaan gadget ini. Jangan terlalu berpatokan dengan gadget. Oke? Nah, buat teman-teman, kalau kalian punya pengalaman menarik, cerita lucu, atau mungkin pernah juga merasa susah lepas dari gadget, boleh banget nih share cerita kalian di media sosial podcast kita. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi pelajaran dan motivasi juga buat orang lain. Oke teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, jaga semangat, dan tentu saja jangan lupa istirahat dari layar gadget sesekali ya. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah teman-teman.